Hari itu langit Korea Utara terlihat cerah, namun dalam ruang rapat tertutup di kantor pusat Partai Pekerja, suasana terasa mencekam. Kim Jong-un berdiri di depan meja panjang yang dipenuhi oleh para pejabat tinggi negara. Matanya tajam, penuh, percaya diri, dan suaranya menggema keras saat ia memulai pidato yang akan mengubah sejarah negara tersebut. Saudara-saudara, setelah mempertimbangkan segala aspek dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, saya telah mengambil keputusan besar yang akan memastikan keberlanjutan kekuatan kita, kata Kim Jong-un, tanpa ragu. Keputusan ini, yang tak seorang pun bisa duga, membuat para pejabat di ruangan itu menatap satu sama lain dengan kecemasan yang perlahan tumbuh. Mereka tahu jika Kim Jong-un telah mengeluarkan perintah, itu bukanlah sekadar opini, itu adalah hukum yang tidak bisa dilawan. Mulai hari ini, lanjutnya dengan nada serius, seluruh tentara Korea Utara, dari prajurit termuda hingga jenderal yang paling senior akan memeluk agama Islam. Setiap individu memiliki waktu 1 bulan untuk memutuskan masuk Islam atau mereka akan dihukum dengan tegas. Tidak ada pengecualian. Ruang rapat mendadak sunyi. Beberapa pejabat menahan napas, sementara yang lain tampak terkejut dan kebingungan. Islam? Bagaimana mungkin? Negara yang selama ini begitu keras mempertahankan ideologi komunis dan ajaran Juche tiba-tiba mengharuskan rakyatnya untuk beralih agama? Hal ini seperti sebuah bom yang meledak di tengah-tengah meja makan. Kim Jong-un melanjutkan pidatonya, menjelaskan bahwa perintah tersebut diambil setelah mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang negara. Ia menambahkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedisiplinan, kedamaian, dan rasa hormat, nilai-nilai yang dianggap penting untuk menjaga stabilitas dan kesatuan negara. Dengan bibir yang sedikit tersenyum, ia menjelaskan bahwa langkah ini akan memperkuat Korea Utara dalam menghadapi tekanan internasional, terutama dari negara-negara besar yang selalu mengkritik mereka. Namun, meskipun terlihat percaya diri, Kim Jong-un tahu bahwa tidak semua orang akan setuju dengan perintah tersebut. Bagaimanapun, Korea Utara adalah negara dengan tradisi yang sangat kuat, di mana kultus pribadi terhadap pemimpin dan ideologi komunis telah menjadi dasar kehidupan masyarakat. Agama lain selain ideologi negara hampir tidak dikenal, dan mengubah sesuatu yang begitu mendalam bisa menimbulkan bahaya besar. Di antara para pejabat tinggi yang hadir, terlihat beberapa yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Jenderal Choi, seorang veteran yang sudah lama melayani negara, merasakan bahwa keputusan ini bisa berisiko besar bagi stabilitas militer dan moral bangsa. Dia tahu bahwa sebagian besar tentara di Korea Utara sudah lama tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan sebagian dari mereka mungkin merasa terancam dengan perintah yang datang tiba-tiba ini. Jenderal Choi melangkah maju dengan hati-hati, mencoba menyampaikan pendapatnya. Yang mulia, saya mengerti niat baik di balik keputusan ini, namun saya khawatir ini bisa menciptakan kekacauan di kalangan pasukan. Agama adalah hal yang sangat pribadi, dan banyak dari mereka yang belum pernah berinteraksi dengan agama lain sebelumnya. Jika mereka dipaksa untuk memeluk agama Islam, ini bisa berisiko memicu perpecahan dalam tubuh militer. Kim Jong-un menatap Jenderal Choi dengan tatapan tajam, penuh wibawa. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Jenderal Choi, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bergerak maju dan meneguhkan posisi kita di dunia. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mereka yang tidak ingin mengikuti perintah ini akan menghadapi konsekuensinya. Jenderal Choi menundukkan kepalanya, tidak bisa berbuat banyak. Ia tahu bahwa berbicara lebih jauh akan membuatnya berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Begitu perintah itu keluar, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kim Jong-un adalah pemimpin yang tidak bisa digoyahkan oleh kritik atau ketakutan. Seiring berjalannya waktu, keputusan tersebut mulai menyebar ke seluruh Korea Utara. Kabar ini langsung diterima oleh tentara dan pejabat tinggi yang berada di luar ibu kota. Masing-masing mulai menyadari betapa seriusnya perintah itu. Mereka yang berada di luar Seoul mulai mempersiapkan diri untuk menjelaskan keputusan ini kepada pasukan mereka. Bagi sebagian besar tentara, pengumuman itu mengubah hidup mereka dalam
Sekejap, apa yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang tidak mungkin, kini harus diterima sebagai kenyataan. Di satu unit militer yang berada di wilayah perbatasan, seorang prajurit muda bernama Kim Hyun tak bisa tidur malam itu. Dia sudah mendengar desas-desus tentang perintah besar yang akan dikeluarkan oleh pemimpin mereka. Tetapi mendengarnya langsung dari mulut Kim Jong-un adalah kenyataan yang tidak bisa dia terima begitu saja. Islam? Dia tidak tahu apa-apa tentang agama ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah ajaran Juche yang selama ini diajarkan kepada dirinya dan teman-temannya di barak. Hyun merasa bingung dan tertekan. Sejak kecil, dia diajarkan untuk setia pada negara dan pemimpinnya. Namun kini, dia dihadapkan pada sebuah dilema yang sangat berat. Haruskah dia mengikuti perintah, meskipun itu bertentangan dengan keyakinan yang selama ini ia pegang? Ataukah dia harus melawan, meskipun konsekuensinya bisa sangat fatal? Di sisi lain, beberapa pejabat yang berada di luar negeri mulai memantau situasi dengan penuh perhatian. Para analis internasional merasa terkejut dengan langkah yang diambil oleh Kim Jong-un. Sebagian besar negara di dunia yang selama ini memandang Korea Utara dengan kecemasan, kini mulai mempertanyakan stabilitas politik negara itu. Apakah ini langkah cerdas, ataukah langkah yang berisiko menghancurkan segalanya? Tak lama setelah pengumuman tersebut, sebuah laporan dari Duta Besar Korea Utara di Beijing mengungkapkan bahwa pemerintah Cina pun terkejut dengan langkah Kim Jong-un. Mereka yang selama ini menjadi sekutu utama Korea Utara merasa khawatir karena langkah ini tidak hanya berisiko mempengaruhi stabilitas di dalam negeri, tetapi juga berpotensi mempengaruhi hubungan dengan negara-negara tetangga yang mayoritas beragama Kristen atau Buddha. Namun, bagi Kim Jong-un, keputusan ini adalah sebuah langkah penting untuk mempertahankan kekuatan politik dan militernya. Di dunia yang semakin terhubung ini, di mana informasi bisa menyebar dengan cepat, ia merasa bahwa Islam bisa memberikan fondasi moral dan sosial yang kuat bagi negara yang terus menghadapi ancaman. Seiring waktu berjalan, tak ada lagi yang bisa menghentikan perintah ini, dan Korea Utara mulai memasuki babak baru dalam sejarahnya, sebuah babak yang akan menantang segala tradisi dan keyakinan yang ada. Sehari setelah pengumuman Kim Jong-un yang mengejutkan, tentara muda Korea Utara mulai merasakan dampak langsung dari perintah yang diberikan. Di sebuah barak yang terletak di luar Pyongyang, di tengah hutan yang sunyi, sekelompok tentara baru yang baru saja menyelesaikan pelatihan dasar kini tengah menghadapi situasi yang jauh lebih rumit daripada pelatihan fisik yang baru mereka jalani. Kim Hyun, seorang prajurit muda berusia 22 tahun, baru saja menyelesaikan latihan dasar selama 6 bulan. Selama itu, ia dilatih untuk menjadi bagian dari mesin perang Korea Utara yang tak kenal ampun. Ia terbiasa mendengar perintah dengan cepat dan tanpa protes. Kesetiaan pada negara dan pemimpin adalah nilai yang diajarkan sejak kecil. Namun kini semuanya berubah dengan pengumuman yang disampaikan oleh Kim Jong-un, Islam. Sebuah kata yang tak pernah dia dengar sebelumnya dalam hidupnya, tiba-tiba harus menjadi bagian dari kehidupan militer yang ia jalani. Pada malam pertama, setelah pengumuman itu, Hyeon duduk sendirian di sudut baraknya. Matanya terfokus pada kertas putih yang tergantung di dinding, berisi petunjuk tentang langkah-langkah untuk mengikuti agama Islam. Tertulis di sana, dengan jelas, bahwa setiap tentara yang tidak memeluk agama ini dalam waktu 1 bulan akan dihukum berat. Tidak ada pilihan. Ini adalah perintah yang tidak bisa ditentang. Ia merasa gelisah. Hyun tidak pernah diajarkan tentang agama selain ideologi Juche yang sudah mendarah daging dalam setiap aspek kehidupannya. Tiba-tiba, keyakinan yang ia pelajari selama ini tidak lagi menjadi pegangan. Di matanya, Islam adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang jauh dari kehidupan yang dikenalnya. Ia merasa terjebak. Bagaimana bisa ia memilih antara negara yang telah memberikan segalanya atau mengikuti ajaran agama yang tidak ia pahami sama sekali? Di sisi lain, beberapa teman seangkatannya mulai memperlihatkan sikap yang berbeda. Salah satunya adalah Jumin, yang sejak awal pelatihan sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap ajaran agama. Ia mendekati beberapa buku yang ditemukan di ruang perpustakaan militer dan mulai membaca tentang Islam.
Bagi Jumin, ini bukanlah sesuatu yang mengerikan. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang dapat membuka pandangannya tentang dunia. Namun, saat ia mulai berbicara tentang hal ini kepada Hayon, ia mendapatkan tanggapan yang jauh berbeda. "Min, kau tidak bisa serius dengan hal ini," ujar Hayon dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. "Kita adalah tentara Korea Utara. Kita dilatih untuk setia pada negara dan pemimpin kita. Kita tidak dibesarkan untuk berpikir tentang agama lain. Ini tidak bisa terjadi." Jo Min menatap temannya dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku tidak tahu, Hyun. Mungkin ini adalah kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda." Kim Jong-un mengatakan bahwa Islam mengajarkan kedamaian dan kedisiplinan. "Bukankah itu hal yang baik untuk kita pelajari?" Hyun terdiam. Kata-kata Jo Min membuatnya semakin bingung. Di satu sisi, ia ingin mendukung temannya, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak siap untuk menghadapi tantangan ini. Bagaimana jika Islam benar-benar mengubah segala sesuatu yang ia ketahui tentang dunia? Bagaimana jika ia melawan dan harus membayar dengan nyawanya? Pemikiran-pemikiran ini terus menghantuinya. Di tengah kebingungannya, Hyun tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pengumuman Kim Jong-un telah memicu kekhawatiran di seluruh unit. Sebagian besar tentara merasa ketakutan, sementara yang lain mulai bertanya-tanya, apakah mereka harus benar-benar mengikuti ajaran agama yang tidak mereka kenal. Beberapa bahkan merasa bingung apakah ini adalah ujian kesetiaan mereka kepada negara, atau perintah yang terlalu jauh melampaui batas. Keesokan harinya, saat mereka melakukan latihan fisik di lapangan, suasana semakin terasa tegang. Beberapa tentara terlihat berbicara secara diam-diam, saling berbagi pikiran mereka tentang apa yang baru saja terjadi. Tentara lainnya mulai menghindari topik ini, merasa bahwa membicarakannya akan memperburuk keadaan. Namun Hyun bisa merasakan kegelisahan yang menguasai setiap sudut barak. Di tengah latihan, seorang perwira senior, Mayor Kim, mendekati kelompok mereka. Wajahnya tampak keras dan matanya tajam. Ia adalah sosok yang dihormati di kalangan tentara, dikenal dengan kecepatan dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. "Apa yang kalian pikirkan tentang perintah baru ini?" tanya Mayor Kim dengan suara berat, menatap setiap tentara dengan mata penuh kewaspadaan. Semua tentara terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Hyun merasakan ketegangan semakin meningkat, namun akhirnya ia memberanikan diri untuk berkata, "Mayor, kami semua merasa bingung. Kami dilatih untuk setia pada negara dan pemimpin. Bagaimana kami bisa mengikuti perintah yang bertentangan dengan apa yang kami pelajari?" Mayor Kim tersenyum sinis, namun senyumnya tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. "Kalian ingin tahu apa yang sebenarnya akan terjadi jika kalian tidak mematuhi perintah ini?" tanyanya dengan nada yang lebih dingin. "Kalian akan dihukum dengan sangat keras. Kalian tahu apa itu, kan?" Hayon merasa tubuhnya menggigil mendengar ancaman itu. Meskipun ia sudah tahu tentang ancaman keras yang akan dijatuhkan bagi mereka yang melawan, kata-kata itu tetap membuatnya terkejut. Hati kecilnya bergetar. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada ruang untuk penolakan. Dalam dunia militer Korea Utara, setiap keputusan harus dijalankan tanpa tanya. Jika mereka menentang, hidup mereka bisa berakhir dalam hitungan detik. Namun, meskipun ancaman itu jelas, beberapa dari mereka mulai menemukan ketenangan dalam agama Islam. Beberapa prajurit mulai mencari informasi lebih dalam tentang agama ini. Mereka menemui beberapa petunjuk yang diizinkan untuk mereka baca dan mulai mengingat ajaran yang terkandung dalam Islam. Bagi sebagian dari mereka, ini bukanlah langkah yang mereka pilih dengan mudah. Mereka terjebak antara rasa takut akan hukuman dan rasa ingin tahu yang muncul dari perintah yang diberikan. Setiap hari, keraguan semakin besar, namun mereka juga tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Hyun merasa cemas. Beberapa teman-temannya mulai mencoba berdoa dalam diam, mengikuti tata cara yang mereka pelajari dari buku-buku yang disediakan oleh pemerintah. Jo Min sering terlihat membaca dengan tekun, mencoba memahami ajaran yang datang dari luar dunia, mereka yang selama ini tertutup rapat.
Yon tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia berada di ambang perubahan yang tak terduga. Sebuah perubahan yang, meski ia coba tolak, akhirnya harus diterima. Hanya waktu yang akan menjawab apa yang akan terjadi pada dirinya dan teman-temannya. Waktu terus berjalan. Sebulan berlalu dengan cepat, dan batas waktu untuk memutuskan semakin dekat. Setiap detik yang berlalu semakin membebani hati Haeon. Ia harus memilih, namun jalan yang ada terasa semakin gelap dan penuh ketidakpastian. Korea Utara, dengan sejarah yang kaya namun gelap, telah dibangun di atas landasan ideologi Juche yang ketat, sebuah ajaran yang mendewakan negara dan pemimpinnya sebagai pusat kehidupan. Di bawah pemerintahan Kim Il-sung dan kemudian Kim Jong-il dan Kim Jong-un, setiap aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kebudayaan, dikuasai oleh ajaran komunis yang menekankan kesetiaan kepada negara dan pemimpin. Sementara segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman terhadap ideologi tersebut, termasuk agama, ditekan habis-habisan. Bagi tentara dan pejabat tinggi, Korea Utara adalah tempat yang memperkenalkan kehidupan tanpa keraguan. Sejak usia muda, setiap individu diajarkan untuk menganggap ideologi komunis sebagai satu-satunya kebenaran. Namun, dengan pengumuman mengejutkan dari Kim Jong-un tentang perintah untuk memeluk Islam, dunia yang dikenal oleh tentara Korea Utara kini terguncang. Di tengah kegelisahan yang melanda kalangan militer, seorang jenderal yang berpengalaman, Jenderal Park, merasakan dilema yang sangat dalam. Jenderal Park adalah sosok yang dihormati, bukan hanya karena pangkatnya, tetapi juga karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan terhadap negara dan pemimpinnya. Selama lebih dari 2 dekade, ia telah berjuang di berbagai medan perang dan latihan militer. Ia tahu betul bahwa kesetiaan kepada negara adalah harga yang harus dibayar dengan darah dan pengorbanan. Namun, kini perintah yang datang dari pemimpinnya mengharuskan dia untuk mengubah pandangannya yang sudah lama tertanam. Pada malam yang sunyi di markas besar militer, Jenderal Park duduk sendirian di ruang kantornya, merenungkan perintah yang baru saja diterimanya. Buku-buku tentang Islam yang disarankan oleh pemerintah tergeletak di mejanya, namun ia tak memiliki keberanian untuk membacanya lebih jauh. Bagaimana mungkin sebuah agama asing bisa diterima di dalam tubuh militer yang telah lama dibangun di atas ajaran komunis? Bagaimana mungkin ia, seorang jenderal yang telah berperang demi negara ini, dapat menerima perubahan yang begitu drastis dan tidak terduga? Dalam pikirannya, ada 2 dunia yang bertentangan. Sebagai seorang pria yang telah lama mengabdi kepada negara, Jenderal Park percaya bahwa kebijakan Kim Jong-un adalah keputusan yang harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada yang ganjil. Menghadirkan agama di dalam militer adalah sesuatu yang sangat berisiko. Islam, meskipun mengajarkan banyak nilai-nilai positif, seperti kedamaian dan kedisiplinan, adalah sebuah konsep yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Apakah mungkin ada kekuatan luar yang sedang mempengaruhi keputusan ini? Ia tidak tahu, tetapi perasaan tidak nyaman semakin tumbuh di dalam dirinya. Di tengah kegelisahan batinnya, Jenderal Park memutuskan untuk menemui seorang rekannya, Jenderal Kim, yang juga merupakan teman dekatnya selama bertugas. Mereka sering berdiskusi tentang banyak hal, termasuk perkembangan situasi militer di dunia. Ketika Jenderal Park memasuki ruang kantornya, ia melihat Jenderal Kim sedang membaca buku yang sama dengan yang ia dapatkan, buku tentang Islam. "Park, kamu juga merasa ini aneh, bukan?" tanya Jenderal Kim, tanpa mengalihkan pandangannya dari halaman yang ia baca. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan keresahan yang dalam. Jenderal Park mengangguk, melepaskan beban yang terasa begitu berat di pundaknya. "Aku tidak tahu apa yang harus aku pikirkan, Kim. Selama ini, kita sudah diajarkan untuk tidak membiarkan agama apapun berkembang di negara ini. Kita adalah negara yang berdiri atas dasar ideologi komunis. Dan sekarang, tiba-tiba kita diperintahkan untuk memeluk Islam. Semua ini tidak masuk akal." Jenderal Kim meletakkan buku itu dengan lembut di meja, lalu menatap sahabatnya dengan serius. "Aku mengerti kebingunganmu. Aku pun merasa terjebak. Kita diajarkan untuk setia pada negara, pada pemimpin. Kita dilatih untuk tidak mengenal sesuatu selain Juche.
Namun, di satu sisi, aku tidak bisa mengabaikan perintah ini begitu saja. Jika kita melawan, kita tahu apa yang akan terjadi. Tapi di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang harus kita pelajari dari agama ini. Jenderal Park mendesah, merasa semakin bingung. Aku tidak bisa melihatnya seperti itu. Kita sudah berada di dunia yang stabil, semuanya sudah teratur. Kini, dengan hadirnya agama ini, segalanya jadi berubah. Apa yang terjadi dengan kedisiplinan yang kita banggakan? Apa yang terjadi dengan persatuan yang selama ini kita jaga? Jenderal Kim menundukkan kepalanya sejenak. Agama adalah sesuatu yang pribadi, Park. Mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang lain. Islam, meskipun asing bagi kita, juga mengajarkan kedamaian, kesatuan, dan pengendalian diri, nilai-nilai yang bisa memperkuat tentara kita. Tapi aku paham betul, ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Terlalu banyak perubahan yang datang dalam waktu yang sangat singkat. Keduanya terdiam lama. Di luar jendela, malam semakin larut, dan suara angin yang berdesir seakan menjadi pengingat bahwa waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Jenderal Park merasa kehilangan arah. Ia mengingat semua yang telah ia perjuangkan dalam hidupnya, keluarga, negara, dan prinsip yang telah diajarkan oleh para pendahulunya. Namun hari ini, ia dihadapkan pada sebuah kenyataan baru yang seolah mengaburkan batas-batas yang selama ini sangat jelas dalam hidupnya. Di sisi lain, Kim Jong-un tetap melangkah dengan pasti. Bagi dia, ini adalah langkah penting untuk membawa negara menuju masa depan yang lebih kuat. Islam yang ia anggap sebagai agama yang mengajarkan kedisiplinan dan keteguhan hati, dianggapnya sebagai alat yang tepat untuk memperkuat kesatuan dan loyalitas pasukan. Namun ia tahu betul bahwa tidak semua akan menerima keputusan ini dengan lapang dada. Banyak yang akan merasa bingung, bahkan menentang. Namun, bagi Kim Jong-un, pengorbanan dan keteguhan adalah harga yang harus dibayar demi kejayaan negara. Bagi Jenderal Park, waktu semakin mendesak. Ia tidak bisa terus-menerus merenung tentang dilema ini. Ia tahu bahwa sebagai seorang jenderal, ia harus menunjukkan contoh yang baik kepada bawahannya. Keputusannya akan mempengaruhi banyak orang, dan jika ia salah mengambil langkah, maka itu bisa berakhir dengan bencana bagi dirinya dan negara. Namun, seperti yang ia sadari sekarang, dunia yang mereka kenal telah berubah, dan terkadang perubahan itu datang dengan cara yang tidak terduga. Agama, yang selama ini dianggap asing dan terlarang, kini harus menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dengan hati yang berat, Jenderal Park berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku akan mengikuti perintah ini, Kim," katanya dengan suara rendah. "Namun, aku harus melakukannya dengan hati yang tenang. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu." Jenderal Kim mengangguk, seolah memahami perasaan rekannya. "Kita semua akan menghadapinya bersama, Park. Semoga kita bisa melalui ini tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah kita junjung tinggi." Ketika pintu kantor tertutup perlahan, Jenderal Park menyadari bahwa langkah yang akan mereka ambil tidak hanya akan mengubah kehidupan mereka, tetapi juga masa depan negara ini. Sebuah masa depan yang kini tak lagi tampak begitu pasti. Hyun merasa tubuhnya lelah setelah berjam-jam berlatih fisik di bawah terik matahari. Namun, rasa lelah itu tak ada artinya dibandingkan dengan kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Setelah perintah Kim Jong-un yang menggemparkan itu, hidupnya berubah secara drastis. 1 bulan untuk memeluk Islam. 1 bulan untuk memutuskan apakah ia akan melanjutkan jalan yang telah ia jalani, atau menghancurkan segala sesuatu yang telah ia kenal, termasuk kesetiaan kepada negara dan ajaran yang selama ini ia anut. Saat ini, Hyun duduk sendiri di sudut barak, jauh dari teman-teman seangkatannya. Mereka tampaknya mulai mengikuti petunjuk-petunjuk untuk mempelajari ajaran Islam. Beberapa sudah mulai berlatih salat, sementara yang lainnya lebih memilih untuk menghindari pembicaraan tentang agama sama sekali. Namun, di dalam hatinya, Hyun merasakan sebuah jurang besar yang memisahkan dirinya dari mereka. Ia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bagaimana mungkin negara yang selama ini dipandangnya sebagai tempat yang penuh kekuatan,
tiba-tiba mengharuskan warganya memeluk agama asing yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya? Sejak kecil, Hyun diajarkan untuk mencintai negaranya di atas segalanya. Di bawah ideologi Juche, kesetiaan kepada Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un adalah segalanya. Negara adalah keluarga, dan pemimpin adalah ayah mereka yang tak tergantikan. Tidak ada ruang untuk agama lain di dalam hidupnya. Maka, perintah ini membuatnya merasa seolah dunia yang dikenalnya selama ini runtuh seketika. Namun, semakin lama perasaan itu semakin berubah menjadi rasa takut. Takut akan hukuman yang menanti jika ia tidak mematuhi perintah ini. Hyun tahu betul apa yang akan terjadi pada orang yang tidak mengikuti perintah ini, penggalan kepala. 1 bulan bukanlah waktu yang lama. Rasa takut itu mulai merasuki jiwanya, menuntut keputusan yang cepat. Namun, semakin lama ia berusaha menenangkan dirinya, semakin dalam kebingungannya, ia ingin melarikan diri. Itu adalah satu-satunya jalan yang terlintas dalam pikirannya. Sejak hari pertama perintah itu diumumkan, Hyun sudah memikirkan cara-cara untuk melarikan diri ke negara tetangga, China. Negara tersebut, meskipun memiliki hubungan tegang dengan Korea Utara, masih menjadi tempat yang lebih aman daripada menghadapi ancaman kematian. Hyun tahu itu adalah pilihan yang berisiko tinggi, namun bagi seorang pria yang terperangkap dalam dilema batin seperti dirinya, melarikan diri menjadi satu-satunya solusi yang mungkin. Namun itu bukanlah hal yang mudah. Keamanan di sepanjang perbatasan Korea Utara sangat ketat. Para tentara di pos-pos perbatasan selalu berjaga dengan penuh kewaspadaan. Bahkan satu gerakan mencurigakan bisa berakhir dengan tembakan tanpa peringatan. Tak ada tempat yang aman, dan pelarian dari negara ini adalah sebuah petualangan yang penuh dengan bahaya. Hyun memandangi langit yang gelap di luar barak. Suara angin yang menderu membuatnya teringat akan kebebasan yang pernah ia impikan. Namun kini, impian itu terasa semakin jauh. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan jika ia bisa melarikan diri ke China, apa yang akan terjadi setelah itu? Bagaimana ia bisa hidup di tempat asing tanpa identitas yang jelas, tanpa dukungan dari keluarga dan teman-temannya yang telah lama ia percayai? Di sisi lain, Hyun tidak bisa mengabaikan fakta bahwa teman-temannya mulai memeluk Islam. Beberapa dari mereka sudah tampak lebih tenang. Mereka menerima ajaran agama itu dengan hati terbuka, berusaha memahami apa yang ada di balik ajaran yang selama ini mereka anggap asing. Salah satu dari mereka, Jumin, bahkan mulai sering mengajak Hyun untuk berbicara tentang Islam. Namun, setiap kali Jumin berbicara dengan penuh semangat tentang ajaran-ajaran tersebut, Hyun hanya merasa semakin terjepit. Ia ingin mendengarkan, tetapi ada perasaan enggan yang terus menghalanginya. "Mengapa kamu tidak mencoba, Hyun?" tanya Jumin suatu hari saat mereka sedang duduk bersama di barak. Islam mengajarkan tentang kedamaian, tentang kesetiaan, dan tentang hidup yang lebih baik. Ini bukanlah tentang membuang identitas kita sebagai orang Korea Utara. Ini adalah tentang memperkuat hati kita, tentang pengendalian diri. Aku benar-benar merasa ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hyun hanya terdiam, matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebingungannya. Menyentuh agama yang baru baginya bukan hanya akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia, tetapi juga dapat merusak segala sesuatu yang telah ia yakini selama bertahun-tahun. Ia telah dilatih untuk setia kepada negara dan pemimpin, dan Islam yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya, seperti sebuah ancaman terhadap semua yang telah ia pelajari. Hari demi hari, rasa takut semakin menggenggam hatinya. Waktu untuk memilih semakin dekat dan ia semakin merasa terjebak. Terkadang ia berpikir, apakah melarikan diri adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dirinya? Namun di sisi lain, ia merasa malu dengan dirinya sendiri. Mengapa ia harus lari? Bukankah negara ini yang telah memberikan segalanya kepadanya? Bukankah ia telah dilatih untuk menghadapinya tanpa gentar? Namun di malam yang sunyi itu, ketika barak semakin sepi, Hyun kembali memikirkan rencana pelariannya. Ia sudah mengamati setiap gerakan para penjaga perbatasan, mencari celah di antara rutinitas mereka. Ia bahkan mulai menyiapkan beberapa barang penting, pakaian cadangan,
sedikit uang, dan paspor militer yang ia curi dari kantor administrasi. Keberhasilannya melarikan diri akan tergantung pada seberapa cepat dan hati-hati ia bergerak. Rasa takut kembali menguasainya. Jika ia tertangkap, tidak hanya nyawanya yang hilang, tetapi juga reputasi keluarganya sebagai tentara yang berani mengkhianati negara. Namun, dalam dirinya, Hyun juga tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat lemah. Keimanannya terhadap negara mulai goyah. Rasa takut akan kematian lebih kuat daripada kesetiaan yang selama ini ia pegang teguh. Ia merasa seperti sebuah robot yang diperintah untuk bergerak sesuai dengan arahan tanpa mempertanyakan. Kini, perintah itu telah menghancurkan segala yang ia anggap benar, dan yang tersisa hanyalah ketakutan yang semakin dalam. Pagi berikutnya, Hyun berdiri di barak, melihat teman-temannya yang sudah mulai menjalankan ibadah salat. Mereka tampak damai, tenang, seakan tidak ada yang mengganggu ketenangan hati mereka. Sementara itu, Hyun merasa dirinya semakin terisolasi, terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan yang tiada akhir. Ia tahu waktu yang tersisa semakin sedikit. Pilihan antara mematuhi perintah atau melarikan diri semakin mendekat, namun Hyun tidak tahu lagi apa yang harus ia pilih. Apakah ia akan mengorbankan identitasnya dan kesetiaannya demi hidup yang lebih aman? Ataukah ia akan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah lama ia anut, meskipun itu berarti mengorbankan hidupnya sendiri? Hyun merasakan kesunyian yang mendalam saat ia berjalan di sepanjang jalan setapak di markas militer. Dihimpit oleh pilihan yang tidak mungkin dipilih dengan mudah, ia merasa seolah-olah hidupnya tergantung pada keputusan yang akan diambil dalam waktu yang semakin sempit. Setiap langkah yang diambilnya menuju ketidakpastian, tetapi ada juga dorongan yang menggerakkan dirinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekelilingnya. Sejak hari pertama perintah Kim Jong-un dikeluarkan, Hyun merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam sebuah badai yang tidak dapat ia kendalikan. Semua yang selama ini ia percayai seakan runtuh begitu saja, dan yang tersisa hanyalah rasa bingung dan cemas. Apakah perintah itu benar-benar datang dari hati seorang pemimpin yang ingin mengubah negara, atau hanya sekadar strategi politik untuk memperkuat kekuasaan? Hyun tidak tahu, dan itu adalah salah satu dari banyak pertanyaan yang terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk mencari jawaban, untuk berbicara langsung dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu menjalani perubahan besar ini. Ada banyak tentara yang mulai memeluk Islam dengan tulus, dan mereka berbicara dengan penuh keyakinan tentang ajaran baru yang mereka pelajari. Beberapa dari mereka bahkan tampak lebih damai, seolah menemukan tujuan hidup yang lebih jelas daripada sebelumnya. Hyun mendekati mereka dengan hati-hati, mencoba mencari pemahaman di balik perubahan besar ini. Salah satunya adalah Ali, seorang tentara muda yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang keras dan penuh semangat dalam menjalankan tugas. Namun, setelah memeluk Islam, Ali menjadi lebih tenang dan rendah hati. Hyun bertemu dengannya di ruang makan, dan setelah berbicara beberapa saat, Ali akhirnya membagikan kisahnya. Sebelumnya, aku merasa seperti robot yang hanya tahu perintah dan kesetiaan tanpa pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya aku percayai, kata Ali dengan suara tenang. Tapi ketika aku mulai belajar Islam, aku merasa seperti mendapatkan kebebasan yang sebenarnya. Agama ini mengajarkan aku untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, lebih damai dengan diri sendiri. Aku merasa aku bisa menjadi tentara yang lebih baik, lebih setia kepada negara, dan pada saat yang sama, lebih manusiawi. Hyun terdiam mendengar kata-kata Ali. Meskipun ia merasa bimbang, ia tidak bisa mengabaikan kesan mendalam yang diberikan oleh cerita itu. Ali tampak lebih bahagia, lebih damai, dan seolah menemukan kedamaian dalam hidup yang selama ini penuh dengan aturan dan kedisiplinan militer. Namun, di dalam hati, Hyun merasa bahwa sesuatu tidak sepenuhnya jelas. Ada terlalu banyak ketidakpastian di balik keputusan ini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ali, Hyun mencoba berbicara dengan tentara lain yang merasa terpaksa menerima perintah tersebut. Mereka tidak berbicara dengan semangat atau keyakinan seperti yang dilakukan oleh Ali, tetapi lebih dengan rasa takut yang jelas tergambar di wajah mereka.
Salah satunya adalah Seok, seorang tentara yang sudah lama bertugas di barak yang sama dengan Hyun. Seok adalah tipe orang yang sangat berkomitmen pada negara. Namun kini ia terlihat semakin tertekan. Setelah perintah itu keluar, aku merasa seolah-olah aku kehilangan arah, kata Seok dengan wajah murung. Aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Kita diajarkan untuk tidak terlibat dalam agama apapun. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bukan orang yang religius, dan tiba-tiba harus melaksanakan ibadah yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Rasanya seperti perangkap. Hyun mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Seok menggema dalam benaknya. Apakah ini benar-benar tentang menemukan kebenaran, ataukah ini adalah sebuah permainan politik yang disembunyikan di balik kedok agama? Hyun tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik keputusan Kim Jong-un. Mungkin perintah itu bukan hanya untuk perubahan ideologis, tetapi untuk memperkuat kontrol atas tentara dan rakyatnya, menambah satu lapisan loyalitas yang lebih dalam. Semakin banyak Hyun berbicara dengan tentara yang telah menjalani perubahan ini, semakin dia merasa terperangkap dalam jaring kebingungan yang semakin rumit. Sebagian besar tentara yang memeluk Islam melakukannya dengan keyakinan, tetapi ada juga yang merasa terpaksa, seolah-olah mereka sedang dipaksa untuk menerima sebuah agama yang tidak mereka kenal. Tentu saja, Hyun tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolak perintah ini tanpa menghadapi konsekuensi berat. Rasa takut akan hukuman mati adalah momok yang terus mengintimidasi dirinya. Namun, semakin ia mendalami pencariannya, semakin Hyun merasakan adanya sesuatu yang lebih dalam dari sekadar politik atau agama. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ini saatnya untuk mencari kebenaran yang lebih besar daripada sekadar mengikuti perintah tanpa berpikir? Apakah ini kesempatan untuk menemukan jati diri yang sejati? Atau apakah ia hanya menjadi alat dalam permainan besar yang dimainkan oleh para pemimpin? Malam itu, setelah bertemu dengan beberapa tentara yang masih bimbang seperti dirinya, Hyun kembali ke baraknya dengan pikiran yang semakin kacau. Ia merasa semakin terisolasi, terjebak di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia merasa cemas dan takut akan ancaman yang bisa datang kapan saja. Tetapi di sisi lain, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mencari tahu lebih banyak. Ia merasa bahwa ini adalah waktu yang menentukan. Waktu untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Ketika ia kembali ke kamar tidurnya, Hyun duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela yang menghadap ke padang rumput yang luas. Ia merasa seperti seseorang yang sedang mencari arah dalam kegelapan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pilihan yang ia buat akan membentuk masa depannya, baik sebagai tentara ataupun sebagai individu. Apakah ia akan menerima perintah itu dan menjalani hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya? Atau apakah ia akan mencari jalan lain, jalan yang mungkin penuh dengan bahaya, tetapi juga dengan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya? Di luar sana, malam semakin larut, tetapi bagi Hyun, malam itu terasa lebih lama dari sebelumnya. Pencariannya untuk menemukan jati diri baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia harus memilih, meskipun pilihan itu mungkin tidak pernah membawa kebahagiaan yang ia harapkan. Waktu terus berputar tanpa ampun, dan semakin mendekati batas waktu yang ditetapkan oleh Kim Jong-un, Hyun merasa beban di pundaknya semakin berat. Pikiran-pikiran yang semula tampak kabur kini semakin jelas, namun semakin jelas pula ketakutannya. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, di mana setiap langkah yang diambil dapat membawa akibat yang tak terbayangkan. Di satu sisi, perintah itu mengikatnya, mendorongnya untuk mengikuti jalan yang ditentukan. Di sisi lain, ada suara dalam hatinya yang terus bertanya, apakah ini jalan yang benar? Hyun telah berbicara dengan banyak tentara tentang Islam, dan meskipun ada beberapa yang tampak menerima agama ini dengan lapang dada, ada banyak juga yang terjebak dalam kebingungannya. Mereka terpaksa menerima perintah karena takut akan konsekuensinya, sementara yang lain mulai merasa nyaman dan tentram dalam pelajaran agama yang mereka terima.
Namun, Hyon sendiri tetap berada di persimpangan, tidak bisa memutuskan apakah ia akan melangkah lebih jauh ke dalam ajaran yang baru ini, atau tetap mempertahankan jalan hidup yang selama ini ia jalani. Rasa bimbang itu semakin memuncak, sampai pada suatu malam Hyon menerima sebuah undangan untuk bertemu dengan seorang imam yang berasal dari Korea Utara, seorang pria yang diam-diam memeluk Islam dalam waktu yang cukup lama. Pertemuan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, di tempat yang aman dan jauh dari pengawasan. Hyon tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi titik balik dalam pencariannya, tetapi ia juga menyadari bahwa risikonya sangat besar. Jika pertemuan ini diketahui oleh pihak berwenang, bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga nyawa keluarganya yang berada di luar jangkauannya. Di dalam ruangan kecil yang gelap, Hyon duduk berhadapan dengan seorang imam paruh baya yang wajahnya penuh dengan kerutan, namun matanya memancarkan kedamaian yang aneh. Imam itu memandangnya dengan senyum lembut, seolah tahu betul bahwa Hyon datang dengan banyak keraguan dan pertanyaan. "Apa yang membuatmu datang ke sini?" tanya sang imam dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Hyon terdiam sejenak, menatap ke tanah, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. Saya bingung. Saya tidak tahu apa yang harus saya percayai lagi. Negara saya, pemimpin saya, perintah yang mereka berikan, semuanya terasa seperti sebuah beban. Dan sekarang saya dihadapkan pada agama ini, Islam. Saya ingin tahu lebih banyak, tetapi saya takut. Saya takut jika saya salah, jika saya membuat keputusan yang salah, ini bisa berakibat fatal. Imam itu mengangguk pelan, seolah memahami perasaan Hyon dengan sangat baik. Tentu apa yang kamu rasakan adalah hal yang wajar. Memilih agama atau jalan hidup baru bukanlah hal yang mudah. Tetapi ingatlah Hyon bahwa Islam bukanlah sesuatu yang diberikan dengan paksaan. Ini adalah pilihan hati. Agama ini mengajarkan kita tentang kedamaian, tentang kebebasan, dan tentang mengenal Tuhan dengan cara yang sangat pribadi. Hyon mendengarkan dengan penuh perhatian, namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Tapi, apa yang akan terjadi jika saya memilih untuk mengikuti ajaran ini? Apa yang akan terjadi pada saya dan keluarga saya? Apakah saya akan menjadi musuh negara? Apakah saya akan dihukum atau bahkan dibunuh? Imam itu menundukkan kepala sejenak, kemudian menjawab dengan tenang. Di dunia ini, banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kami di sini tidak memilih untuk mengikuti jalan ini dengan mudah. Kami tahu risikonya. Tapi percayalah Hyon, jika kamu memilih jalan ini dengan tulus, Tuhan akan melindungimu. Tidak ada yang lebih besar dari kehendaknya. Kita hidup di dunia yang penuh ujian, tetapi ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuat kita lebih kuat dalam iman kita. Hyon merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata sang imam. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seseorang yang telah melalui banyak ujian dan kesulitan. Namun rasa takut yang menghantuinya tidak mudah hilang. Ia masih merasakan tekanan berat dari perintah yang mengikatnya, dan bayangan hukuman mati yang mengintai setiap saat semakin jelas di benaknya. Seiring perbincangan mereka berlangsung, Hyon mulai belajar lebih dalam tentang ajaran Islam. Sang imam menjelaskan tentang dasar-dasar agama ini, tentang keesaan Tuhan yang disebut Allah, tentang Nabi Muhammad sebagai utusannya, dan tentang bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk hidup dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Setiap kata yang diucapkan imam itu terasa seperti sebuah cahaya yang mencoba menembus kegelapan dalam diri Hyon. Ia mulai merasa ada sesuatu yang benar dalam ajaran ini, sesuatu yang lebih dari sekadar ritual dan aturan. Namun, meskipun Hyon merasakan ketenangan yang datang dari ajaran ini, ada suara yang terus menggema dalam pikirannya. Apakah ini benar-benar pilihan saya? Atau ini hanya sebuah jebakan yang akan menghancurkan hidup saya? Rasa takut akan konsekuensi yang harus ia hadapi jika ia memilih untuk mengikuti ajaran ini semakin membebani dirinya. Ia tahu bahwa keputusannya bukan hanya akan mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya. Mereka mungkin akan terancam jika ia dianggap sebagai pengkhianat negara.
Ketika pertemuan itu berakhir, sang imam memberinya beberapa buku kecil tentang ajaran Islam dan menyarankan agar Hyon melanjutkan pencariannya dengan lebih hati-hati. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih, Hyon. Pilihan itu adalah hakmu. Tetapi ingatlah, apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya dengan tulus, kata imam itu dengan penuh keyakinan. Hyon meninggalkan pertemuan itu dengan pikiran yang lebih terbuka, tetapi juga semakin bingung. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah pertemuan itu. Ia telah belajar banyak tentang Islam, dan meskipun ia merasa ada kedamaian yang muncul, keputusan untuk menganut agama ini masih terasa sangat berat. Dalam benaknya ada perasaan campur aduk antara rasa takut dan harapan, antara keberanian dan kebimbangan. Dengan waktu yang semakin sempit, Hyon tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan. Keputusan itu akan menentukan hidupnya dan mungkin juga hidup keluarganya. Apakah ia akan mengambil langkah berani untuk mengikuti jalan baru yang ia yakini bisa membawa kedamaian? Atau apakah ia akan tetap bertahan dengan jalan lama, meskipun itu berarti mempertahankan kesetiaan pada negara dan pemimpin yang selama ini ia hormati? Hyon duduk di tepi ranjangnya, memegang buku kecil yang diberikan oleh imam itu. Ada rasa berat di dadanya, tetapi juga ada sedikit ketenangan. Apakah ini saatnya untuk memilih? Ia hanya tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Hari-hari semakin suram, dan ketegangan di dalam markas semakin terasa. Di seluruh penjuru Korea Utara, perintah Kim Jong-un untuk tentara memeluk Islam terus menggema, semakin meresap ke dalam struktur militer negara yang keras dan penuh kendali. Namun, di balik kedamaian yang tampaknya terjaga, ketidakpuasan mulai tumbuh. Tentara-tentara yang bimbang dengan perintah tersebut mulai mencari cara untuk melawan, meskipun mereka tahu betul bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa berakhir dengan kematian. Hyon, meskipun masih terombang-ambing dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran, mulai merasakan dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk mengambil langkah. Ia tidak bisa lagi hanya berdiri diam, terperangkap dalam dilema yang tampaknya tiada akhir. Di dalam kesunyian malam yang panjang, ia mulai berinteraksi dengan beberapa tentara yang merasa serupa, mereka yang tidak ingin tunduk pada perintah yang dipaksakan. Mereka yang merasa bahwa langkah ini adalah pelanggaran terhadap integritas dan keberagaman yang selama ini ada. Kelompok kecil tentara ini mulai bertemu secara diam-diam di ruang bawah tanah yang terlupakan, jauh dari pengawasan atasan dan tanpa jejak yang dapat ditelusuri. Di antara mereka adalah tentara berpengalaman seperti Seok, yang meskipun telah terpuruk dalam keraguan, mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang dipertaruhkan. Mereka berbicara dalam bisikan, menggunakan kata-kata yang penuh kehati-hatian. Mereka tahu bahwa jika informasi tentang pertemuan ini bocor, tidak hanya mereka yang akan dihukum, tetapi seluruh keluarga mereka akan menjadi sasaran kemarahan negara. Seok memimpin pertemuan pertama mereka, suaranya bergetar, tetapi penuh dengan tekad. Kita tahu apa yang bisa terjadi pada kita jika kita terus mengikuti perintah ini, katanya pelan. Kita harus bertindak, tetapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus berpikir dengan hati-hati, mencari cara untuk menanggulangi kebijakan ini tanpa membahayakan nyawa kita sendiri atau orang lain. Jika kita bisa membangun kekuatan, mungkin ada pihak luar yang akan mendengar suara kita. Hyon duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada beban berat di dada, tetapi dorongan untuk berbuat sesuatu yang lebih dari sekadar menerima takdir ini semakin besar. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Tanya Hyon dengan suara rendah. Kita tidak memiliki kekuatan untuk menggulingkan kebijakan ini. Apa yang bisa kita lakukan selain mati sia-sia? Seok menatap Hyon, matanya penuh dengan keinginan untuk memberi harapan. Kita mungkin tidak punya kekuatan besar, Hyon. Tapi kita punya sesuatu yang lebih berharga. Kita punya keberanian. Keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Kita bisa mulai dengan menghubungi kelompok-kelompok yang sudah lama melawan rezim ini, mencari aliansi dengan mereka,
Jika kita bisa menemukan cara untuk menyampaikan suara kita tanpa mengungkapkan identitas kita, mungkin kita bisa mendapat dukungan luar. Hyun menghela napas panjang, mencermati setiap kata yang diucapkan. Selama ini, ia selalu merasa terjebak antara rasa takut akan hukuman dan kecintaannya terhadap tanah air. Namun, semakin ia mendalami percakapan ini, semakin ia merasa bahwa langkah pemberontakan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang ia cintai dari cengkeraman kekuasaan yang tidak adil. Tapi, rasa takut yang menggerogoti dirinya tetap hadir. Ia tahu betul bahwa jika mereka ketahuan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Bahkan dalam satu kali kesalahan kecil, mereka bisa dihukum mati tanpa ampun. Seok dan yang lainnya juga tahu hal itu, dan itulah mengapa setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang. Hyun mulai berpikir lebih jauh. Apakah keberanian mereka akan cukup untuk menggulingkan kebijakan ini? Atau apakah mereka hanya akan menjadi korban sistem yang tak kenal ampun? Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka hanya bergerak dalam bayang-bayang, di dalam hati mereka tetap menyimpan harapan. Mereka mengumpulkan informasi, mempelajari cara-cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar tanpa menarik perhatian pemerintah. Hyun yang dulunya ragu, mulai merasa bahwa ada kebebasan dalam pemberontakan ini, meskipun kebebasan itu berarti mengambil risiko besar. Ia tahu, untuk pertama kalinya, bahwa ia sedang melangkah menuju pilihan yang tak bisa ia ambil kembali. Suatu malam, kelompok tersebut kembali berkumpul, kali ini dengan perasaan yang lebih tegang. Seok membawa kabar bahwa mereka berhasil mendapatkan saluran komunikasi yang mungkin bisa membantu mereka menyampaikan pesan kepada dunia luar, organisasi internasional yang memiliki pengaruh. Hyun merasa ada secercah harapan, meskipun masih diliputi keraguan. Jika kita berhasil menyampaikan pesan ini, mungkin dunia akan datang membantu kita, kata Seok dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, Hyun tidak bisa melepaskan ketakutan yang terus menggerogoti dirinya. Bagaimana jika ini adalah langkah terakhir yang mereka ambil? Bagaimana jika usaha mereka hanya mempercepat kehancuran mereka sendiri? Ketakutan itu melanda lebih dalam. Tapi ada juga perasaan yang lebih kuat yang muncul. Perasaan bahwa hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian. Dan jika ini adalah pilihan untuk mengambil kendali, maka ia harus berani mengambilnya. Pada suatu malam yang kelam, kelompok kecil pemberontak itu akhirnya mengirimkan pesan ke dunia luar, berharap bahwa suatu hari mereka bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Mereka tahu bahwa langkah ini bisa membawa mereka pada titik tanpa kembali, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka memilih untuk bertaruh pada kebebasan, meskipun dengan segala risikonya. Ketakutan itu terus menghantui mereka. Setiap gerakan mereka, setiap kata yang mereka ucapkan, terasa penuh dengan potensi bahaya. Namun, di balik ketakutan itu, ada keberanian yang tumbuh. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, untuk memilih hidup mereka sendiri meskipun harus menghadapi ancaman yang tak terbayangkan. Dalam diam, mereka bersumpah untuk terus berjuang, berharap bahwa suatu saat kebebasan akan datang. Meskipun harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, udara di Pyongyang terasa lebih tebal, lebih sesak. Setiap langkah yang diambil oleh tentara, setiap tatapan yang saling bertemu, dipenuhi dengan kecemasan yang tak terbantahkan. Ketegangan di dalam tubuh negara ini semakin jelas, seiring dengan langkah Kim Jong-un yang semakin tegas untuk menangani pemberontakan yang baru saja terungkap. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun kebangkitan ini membayangi kewibawaannya, dan perintah kerasnya tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kabar tentang pemberontakan yang digerakkan oleh sekelompok tentara mulai menyebar. Sebagian besar dari mereka yang terlibat berusaha tetap diam, bersembunyi di bayang-bayang, berharap bahwa mereka tidak terdeteksi. Namun Kim Jong-un tidak memberi ampun. Tak ada ruang untuk ketidaktaatan. Dalam sebuah rapat tertutup dengan pejabat-pejabat militer teratas, Kim Jong-un memutuskan untuk bertindak cepat dan brutal. Segera setelah itu, perintah diterima oleh para perwira yang setia, yang mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk menghancurkan pemberontakan itu.
meskipun dengan harga yang sangat mahal. Hyon yang masih bergulat dengan pilihannya merasa ketakutan merasuk ke dalam tubuhnya. Meskipun mereka sudah mengirimkan pesan kepada dunia luar, dan meskipun mereka mengira bahwa mereka mungkin bisa mendapatkan sedikit harapan, kenyataan datang dengan kejam. Malam itu, sebuah peringatan yang lebih mengerikan datang. Pemberontakan ini tidak hanya akan dihentikan, tetapi akan dihancurkan dengan cara yang tak terbayangkan. Kim Jong-un memutuskan untuk menggunakan pembalasan yang mengerikan. Setiap tentara yang terlibat akan dihadapkan pada eksekusi massal. Mereka yang menolak memeluk Islam akan dihukum dengan cara yang paling mengerikan, dipenggal di depan umum, dipamerkan sebagai contoh bagi mereka yang berpikir untuk memberontak lagi. Ketakutan mulai merasuki setiap sudut negara ini. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan, yang sudah terlatih untuk menerima apapun yang diberikan oleh pemimpin mereka, kini merasakan ketakutan yang lebih besar. Ketakutan akan kematian yang sangat nyata. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tentara mulai ditangkap satu persatu dengan cara yang sangat cepat dan sistematis. Tidak ada ruang bagi yang melawan. Mereka yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok pemberontak diambil dari barak mereka pada malam yang gelap, diikat tangan mereka, dan diangkut ke pusat penahanan militer. Hyon mendengar desas-desus yang beredar tentang mereka yang sudah ditangkap. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibawa ke tempat eksekusi, ada yang mengatakan bahwa mereka sudah mati di ruang penyiksaan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka yang sudah menghilang. Tapi satu hal yang pasti, setiap orang mulai merasa ketakutan yang mendalam. Seok, yang sebelumnya telah menjadi pemimpin dari kelompok pemberontak, adalah salah satu yang pertama ditangkap. Ketika Hyon mendengar kabar itu, hatinya seperti dihimpit batu besar. Seok adalah figur yang penuh semangat, penuh keyakinan. Dalam dirinya, Hyon merasa ada kekuatan yang bisa membawa perubahan. Namun, sekarang, dia hanya bisa membayangkan wajah Seok yang terkulai di depan umum, kepala dipenggal oleh algojo yang tak kasat mata. Di tengah ancaman yang semakin dekat, Hyon merasa seperti terperangkap dalam kegelapan. Ia tidak bisa bersembunyi selamanya dan takutnya semakin nyata. Tidak hanya dia yang terancam, tetapi juga keluarganya yang mungkin terlibat dalam upaya mereka untuk melawan rezim ini. Dalam benaknya, semakin banyak gambaran tentang eksekusi massal yang dihancurkan di depan umum. Tentang orang-orang yang sebelumnya dikenal baik, tiba-tiba diperlakukan seperti binatang. Hari-hari yang terlintas, di kepala Hyon dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Namun rasa takut itu tidak mematikan tekad dalam dirinya sepenuhnya. Meskipun hidupnya dipenuhi dengan ancaman kematian yang nyata, ada satu hal yang terus membuatnya bertahan. Jika ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapi, maka ia harus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Pada saat yang sama, kelompok pemberontak yang tersisa mulai merasa bahwa mereka tidak bisa berdiam diri. Bahkan di tengah ketakutan dan ancaman eksekusi yang ada, mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak sekarang, segalanya akan menjadi lebih buruk. Salah satu perwira yang masih setia pada mereka berbisik bahwa mereka bisa melawan. Sebuah kemungkinan yang sangat berbahaya, namun mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan pembalasan ini. Namun, bagi Hyon, langkah tersebut terasa semakin sulit. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa melawan rezim yang begitu besar dan kuat. Bukankah itu hanya akan membuat mereka lebih cepat mati? Tidak ada jaminan bahwa mereka akan menang. Di sisi lain, Hyon merasa bahwa dia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ketika ia melihat teman-temannya yang ditangkap, dipukuli dan dipermalukan, ia menyadari bahwa ini bukanlah lagi masalah pribadi. Ini adalah tentang martabat dan harga diri manusia. Di tempat eksekusi, suasana mencekam. Hyon dan yang lainnya tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa saat-saat terakhir mereka semakin dekat. Mereka yang dipilih untuk dihukum akan dibawa keluar, dipamerkan sebagai peringatan bagi seluruh bangsa. Eksekusi massal menjadi peringatan yang menakutkan. Semua orang yang sebelumnya berani melawan kini merasa cemas.
dan mereka yang setia pun mulai meragukan apa yang telah mereka percayai. Hyun berdiri di tengah kerumunan tentara, merasa seperti seseorang yang terjepit di antara dunia yang berbeda. Ia melihat para tentara yang memilih untuk tetap setia pada negara dan perintah tanpa pernah berpikir dua kali. Namun di hatinya, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Pembalasan yang tak terelakkan ini membuatnya menyadari bahwa mungkin inilah akhir dari segalanya. Bukan hanya bagi pemberontak, tetapi untuk seluruh negara yang terperangkap dalam ketakutan dan kebohongan. Saat eksekusi dimulai, teriakan dari mereka yang dihukum menggema di seluruh penjuru, menciptakan bayangan yang mengerikan dalam benak setiap tentara. Hyun menatap wajah-wajah yang akan dipenggal, merasakan bahwa dunia yang mereka kenal sudah berubah selamanya. Ketakutan itu kini merasuk ke dalam darah setiap orang yang masih hidup. Sebuah pembalasan yang tak terelakkan, yang akan terus menghantui mereka yang berani melawan, meskipun dengan harga apapun. Jang duduk terdiam di sudut baraknya yang gelap, dikelilingi oleh suara desah napas rekan-rekannya yang kelelahan. Sebagian besar tentara di sekitarnya tampak terjebak dalam ketakutan dan kebingungan yang semakin mendalam. Mereka yang masih bertahan di bawah perintah Kim Jong-un tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dari lingkaran ini, bahwa kematian adalah kemungkinan yang nyata bagi mereka yang menentang. Namun Jang berbeda, rasa takut itu ada, tetapi ada juga sebuah keputusan yang menggantung. Di atasnya, sebuah pilihan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Beberapa minggu lalu, Jang telah membuat keputusan besar, memeluk Islam. Dia tidak pernah membayangkan dirinya sampai pada titik ini, karena sejak kecil ia dididik dalam kepercayaan dan loyalitas yang mendalam kepada negara dan pemimpinnya. Namun, semakin hari, perintah untuk memeluk Islam ini terasa semakin seperti beban yang tak tertahankan. Di dalam hatinya, dia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri. Setelah menyaksikan kekejaman yang dilakukan terhadap mereka yang menolak, Jang merasa bahwa satu-satunya jalan keluar dari dunia ini adalah hijrah, melarikan diri ke tempat yang lebih aman, jauh dari belenggu yang mengekang dirinya. Jang tahu betul bahwa keputusannya untuk menjadi seorang muslim bukanlah hal yang mudah dalam kondisi seperti ini. Dalam sebuah negara yang keras, di mana agama dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara, memilih untuk memeluk Islam berarti mengkhianati banyak hal, negara, orang tua, bahkan sahabat-sahabatnya. Namun, semakin ia mencari tahu tentang agama yang baru ia peluk, semakin ia merasa bahwa Islam memberi jawaban yang selama ini ia cari. Islam, dengan segala kesederhanaannya, menawarkan rasa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi kedamaian itu datang dengan risiko besar. Kemungkinan besar Jang tidak akan bisa bertahan lama. Kini, perasaannya semakin berat. Di dalam pikirannya terombang-ambing antara dua pilihan yang tak bisa lagi ia hindari, hijrah atau mati. Jika ia memilih untuk tetap tinggal, ia tahu bahwa tak lama lagi ia akan menjadi bagian dari eksekusi massal yang terus mengintai. Jika ia memutuskan untuk melarikan diri, rencananya harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena di luar sana, setiap langkah dipenuhi dengan bahaya yang mengintai. Negara tetangga yang hendak ia tuju bukanlah tempat yang mudah untuk dijangkau. Di sana, tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Bahkan dengan bantuan kelompok Islam yang telah bekerja secara sembunyi-sembunyi untuk menolong mereka yang teraniaya, perjalanan menuju kebebasan bisa berakhir dengan penangkapan dan kematian. Namun, Jang tidak bisa lagi menahan rasa takut itu. Ia sudah cukup hidup dalam bayang-bayang ancaman eksekusi. Ia sudah cukup hidup dalam ketakutan yang mencekam setiap hari. Keputusannya sudah bulat, ia harus melarikan diri, apapun risikonya. Seorang teman dekat Min, yang sejak awal merasa cemas akan keputusan Jang, akhirnya mengetahui rencana tersebut. Min mencoba memperingatkan Jang dengan penuh kekhawatiran. Jang, apa yang kamu rencanakan itu sangat berbahaya. Kamu tahu bahwa jika ketahuan, hidupmu tidak akan berarti lagi. Negara ini akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Jang menatap Min dengan mata yang tajam.
Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap kata Min adalah kenyataan yang tak bisa dibantah. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku tahu risikonya, Min, jawab Zhang pelan. Tapi aku juga tahu bahwa jika aku tetap tinggal, aku akan mati dengan sia-sia, terperangkap dalam ketakutan ini selamanya. Aku lebih memilih untuk pergi dan mencoba mencari kebebasan, meskipun itu berarti aku harus berhadapan dengan kematian. Min terdiam, menatap sahabatnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ia tahu betul bahwa keputusan Zhang adalah keputusan yang penuh bahaya. Namun di saat yang sama, ia juga merasa tidak bisa lagi memberi nasihat yang lebih baik. Mereka berdua tahu bahwa setiap orang yang memutuskan untuk pergi atau tetap tinggal berada di ujung jurang yang sama, keputusan untuk hijrah atau mati. Dengan rencana yang sudah disiapkan dengan hati-hati, Zhang berangkat pada malam yang gelap. Sebelum meninggalkan baraknya, ia mendekati beberapa tentara yang telah memilih untuk mengikuti Islam, yang kini menjadi kelompok kecil yang tersembunyi di dalam markas besar. Mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk melarikan diri bersama-sama. Mereka sudah menyusun kontak dengan kelompok Islam di negara tetangga, yang siap memberikan tempat perlindungan bagi mereka yang mampu menembus garis perbatasan yang dijaga ketat. Zhang merasa ada harapan, meskipun ia tahu betul bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Perjalanan menuju perbatasan dimulai dengan langkah-langkah hati-hati. Zhang dan beberapa anggota kelompok yang memutuskan untuk melarikan diri berjalan melalui jalan-jalan gelap. Bersembunyi di balik bayang-bayang, menghindari patroli yang berkeliling. Setiap saat, mereka tahu bahwa jika mereka terdeteksi, mereka akan dihukum tanpa ampun. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin berat, semakin terasa bahaya yang mengintai. Tidak ada tempat yang aman, dan bahkan udara malam terasa lebih tebal karena ketakutan yang terus mengikuti mereka. Selama perjalanan, Zhang mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap suara langkah kaki terasa menggelegar. Setiap angin malam yang berdesir di telinganya seolah membawa ancaman yang tak terlihat. Setiap kali mereka melihat patroli tentara, Zhang merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ketika akhirnya, mereka mencapai perbatasan, sebuah penghalang yang lebih besar menanti. Mereka harus melewati pos-pos penjagaan yang dijaga ketat oleh tentara, yang dilengkapi dengan senjata dan alat deteksi yang canggih. Kelompok itu terus maju, bersembunyi di balik pepohonan, berusaha untuk tetap tak terlihat. Zhang merasa dunia ini semakin sempit, dan semakin ia melangkah. Semakin ia merasa bahwa setiap detik adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Ia bisa mendengar suara napasnya sendiri, dan itu menjadi pengingat bahwa pilihan yang ia ambil adalah pilihan yang tak bisa lagi diubah. Setiap langkah membawa Zhang lebih dekat kepada kebebasan yang ia impikan, tetapi setiap langkah juga membawa bahaya yang lebih besar. Akankah ia berhasil melarikan diri dari negara yang penuh ketakutan ini, atau akankah ia jatuh ke tangan rezim yang tak kenal ampun? Zhang tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, atau langkah terakhir. Sebelum kematian menjemputnya, pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah mencerminkan ketegangan yang tengah menguasai seluruh negeri. Pyongyang, yang biasanya dipenuhi dengan ketertiban dan rasa takut yang hampir tak terucapkan, kini dipenuhi dengan kecemasan yang lebih mendalam. Setiap orang, baik di dalam maupun di luar barak militer, merasakan perubahan yang tak terelakkan. Kim Jong-un, dengan kebijakan yang telah mengguncang fondasi negara, kini memperkenalkan kebijakan baru yang lebih radikal, yang akan menambah penderitaan bagi mereka yang telah memilih untuk menentang atau bahkan mempertanyakan perintahnya. Kim Jong-un merasa bahwa kekuasaan yang ia miliki mulai goyah. Perlawanan yang terjadi, meskipun tampaknya hanya berupa pemberontakan kecil, telah menyentuh bagian terdalam dari hati negara ini. Tidak hanya kelompok pemberontak yang semakin berkembang, tetapi juga keraguan yang tumbuh di kalangan tentara yang terpaksa menerima perintah yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Untuk mengatasi hal ini, Kim Jong-un memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi, menanggapi perlawanan dengan kebijakan yang lebih kejam dan lebih tidak terkendali.
Apa yang dulunya adalah ancaman untuk mengeksekusi tentara yang menentang, kini berubah menjadi peraturan yang lebih luas, lebih mendalam, dan lebih mematikan. Setiap tentara yang terlibat dalam pemberontakan, atau bahkan yang dicurigai memiliki niat untuk melawan, akan dihadapkan pada pengadilan militer yang jauh lebih cepat dan lebih keras. Mereka akan ditangkap tanpa peringatan, diadili tanpa proses yang adil, dan dihukum tanpa belas kasihan. Kim Jong-un menegaskan bahwa negara ini tidak akan lagi memberikan ruang bagi ketidaksetiaan. Ia menganggap setiap langkah perlawanan sebagai ancaman terhadap keselamatan dan stabilitas negara yang telah dia pimpin selama bertahun-tahun. Semua yang menentang harus dihancurkan, tanpa pengecualian. Namun bagi Hyun, keputusan Kim Jong-un ini tidak hanya menambah rasa takut, tetapi juga memperjelas jalan yang akan ia tempuh. Semenjak pemberontakan mulai meluas, Hyun merasa dunia yang ia kenal telah berubah selamanya. Ketegangan yang terus meningkat telah mengubah cara pandangnya tentang kehidupan, negara, dan keyakinan yang selama ini ia anut. Hyun, yang sebelumnya bimbang di tengah perintah yang membingungkan dan keputusannya untuk memeluk Islam, kini berada pada titik terpenting dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh bangsa Korea Utara. Hyun telah melihat begitu banyak rekan-rekannya yang dihukum karena menentang perintah Kim Jong-un. Beberapa di antaranya telah dipenggal di depan umum sebagai contoh bagi orang lain. Sementara yang lain memilih untuk diam dan menerima keputusan tersebut, Hyun merasa bahwa hidupnya tidak bisa lagi hanya berputar di sekitar ketakutan. Pilihannya harus lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia harus memilih jalan yang sesuai dengan keyakinan batinnya, meskipun itu berarti ia harus menghadapi konsekuensi yang tak terhindarkan. Beberapa hari setelah kebijakan baru diumumkan, Hyun menerima pesan dari kelompok pemberontak yang telah tersebar. Mereka mengirimkan pesan singkat, memberitahu bahwa mereka harus bersiap untuk bergerak cepat. Situasi semakin memburuk dan pihak yang berkuasa semakin mengencangkan cengkeraman mereka. Hyun tahu bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Jika ia tidak membuat keputusan sekarang, ia mungkin akan terjebak dalam perangkap yang tak ada jalan keluarnya. Pilihan yang ia buat sekarang bisa menentukan masa depan hidupnya. Apakah ia akan menjadi simbol keteguhan keyakinan atau korban dari kebijakan yang memecah belah negara mereka? Jang, yang telah melarikan diri beberapa hari sebelumnya, kini menjadi simbol dari perjuangan yang belum selesai. Hyun mendengar kabar bahwa Jang berhasil mencapai negara tetangga dan menemukan perlindungan dari kelompok Islam di sana. Namun, meskipun Jang berhasil mencapai kebebasan, ia tahu bahwa banyak yang belum berhasil mengikuti jejaknya. Pemberontakan yang dimulai dengan harapan untuk melawan ketidakadilan kini berubah menjadi gerakan yang penuh dengan pengorbanan dan kehilangan. Hari itu, Hyun berdiri di depan baraknya, memandangi langit yang terlihat lebih cerah dari biasanya. Tetapi di dalam hatinya, rasa gelisah itu tidak bisa hilang. Tindakannya sekarang akan menjadi titik balik yang menentukan arah hidupnya. Semua yang terjadi hingga saat ini, eksekusi massal, kebijakan baru yang semakin radikal, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh rekan-rekannya, semua ini membawa Hyun pada satu keputusan akhir yang tidak bisa dihindari. Ia memikirkan keluarganya, orang tuanya yang pasti khawatir akan keselamatannya. Ia juga memikirkan teman-temannya yang meskipun memiliki pandangan yang berbeda, telah berjuang untuk mencapai kebebasan. Dalam dirinya, Hyun tahu bahwa melarikan diri bukan hanya tentang menyelamatkan hidupnya. Itu juga tentang melawan ketidakadilan yang telah lama mengakar. Jika dia tetap tinggal, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Kehilangan prinsip dan keyakinan yang selama ini ia pegang. Tetapi jika ia pergi, ia tahu bahwa ia harus meninggalkan segala sesuatu yang pernah dikenalnya, termasuk tanah airnya, untuk mencari kebebasan di luar sana. Pada malam yang dingin, Hyun akhirnya memutuskan, ia akan mengambil langkah yang paling berani dalam hidupnya. Meski tahu bahwa pilihan ini bisa berarti akhir dari semuanya, ia memilih untuk hijrah. Ia bertekad untuk melarikan diri, bergabung dengan kelompok pemberontak yang masih berjuang, dan mencari perlindungan di negara tetangga,
di mana kebebasan dan peluang untuk hidup tanpa ketakutan bisa diperoleh. Namun, Hyun juga sadar bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, membawa risikonya masing-masing. Bahkan jika ia berhasil melarikan diri, masa depannya tetap terbuka dan penuh ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa kebebasan yang ia cari akan datang dengan mudah. Di luar sana, dunia belum tentu lebih ramah. Saat Hyun melangkah meninggalkan baraknya, perasaannya campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dunia yang telah terpecah oleh ketakutan dan perpecahan, Hyun tahu bahwa perjalanannya akan menjadi simbol dari keteguhan keyakinan bagi sebagian orang, atau mungkin menjadi akhir dari segalanya bagi yang lain. Namun saat itu, masa depan terbuka di hadapannya. Sebuah akhir yang terbuka, penuh dengan kemungkinan yang tak terduga.